Beri kemuliaan bagi anak kita, saudara. Shalom, puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang diberikan pada sore hari ini, tempat ini. Bukan suatu kebetulan kalau saya berada berdiri di GWI Bethlehem ini, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Sebab tiada yang mustahil bagi Tuhan. Di sini saya mau menyaksikan bahwa betapa pemeliharaan Tuhan terhadap kehidupan setiap anak-anaknya yang mengasihi Dia. Perkenalkan, nama saya Eli Sutanto. Tadi ada yang namanya Eli juga, namanya Eli Susanti. Mungkin kita ada hubungan saudara, jangan-jangan. Ya, nama saya Eli Sutanto, istri dari satu suami, 2 anak, 1 mantu dan 1 calon cucu. Puji Tuhan, pemeliharaan Tuhan 59 tahun terhadap kehidupan saya. Saya menyaksikan bahwa saya lahir dari 5 saudara. Saya dan adik saya lahir dalam keadaan kelainan kromosom, di mana ada flek di retina mata yang dengan bertambahnya usia, flek itu lama-lama akan menutup penglihatan mata saya. Ketika kecil saya tidak mengetahui hal itu karena memang kita orang awam tidak mengerti. Saya sekolah seperti biasa sampai saya lulus kuliah pun seperti biasa. Penyakit itu saya ketahui ketika saya berumur 30, ketika saya resign dari sebuah kantor. Saya merasa mata penglihatan saya mulai buram dan tidak begitu jelas. Lalu mesti pergi ke spesialis mata dan bertanya. Ternyata dokter bilang memang ada flek di retina yang sudah semakin membesar. Fungsi mata ibu tinggal 30%. Ibu harus menghemat penggunaan mata. Obatnya apa, Dok? Obatnya tidak ada, Ibu. Obatnya cangkok mata, donor mata. Jadi itu seperti dunia runtuh rasanya divonis kayak gitu. Bersamaan dengan itu, umur 30 itu saya baru lahir, saya baru dibaptis cinta mula-mula. Terus saya bilang, Tuhan, kok ikut Tuhan begini gitu. Kenapa? Karena bukan mata aja ya. Ketika ikut Tuhan 2002 itu saya harus angkat rahim, ada tumor sebesar kelapa di rahim saya. Itu saya harus lewati. 2016 ada tumor ganas di kelenjar tiroid saya harus lewati itu juga. Saya operasi 8 jam. Saya bertanya, kenapa gitu? Kok ikut Tuhan begini gitu. Setelah 59 tahun, hari ini saya baru tahu, setelah saya belajar begitu banyak firman Tuhan, setiap hari saya membaca firman Tuhan, ternyata memang di firman di Roma 8 ayat 8, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dulu waktu saya masih belum diselamatkan, saya tidak tahu. Jadi sekarang Tuhan tangkap saya. Ada maksud Tuhan, ternyata ada maksud Tuhan untuk memakai saya sebagai alatnya. Bagaimana caranya Tuhan? Saya hidup dalam keterbatasan, sakit penyakit. Bagaimana caranya melayani Tuhan? Ternyata firman Tuhan yang hidup di dalam, kalau kita menghidupkan firman Tuhan itu hidup. Ketika saya harus menjalani pengangkatan tumor ganas di kelenjar tiroid itu, itulah gunanya membaca firman setiap hari. Rema itu timbul. Pencobaan yang kau alami tidak melebihi kekuatanmu. Ketika engkau, Allah itu setia dan adil. Ketika engkau dicobai, Allah akan memberi jalan keluar dan engkau sanggup menanggungnya. Ternyata betul gitu. Memang betul gitu. Saya sanggup menjalaninya. Walaupun dengan 3 bulan saya tidak berbicara, tidak bisa bicara. Setelah itu Tuhan, saya suka bernyanyi, saya suka musik, suka memuji Tuhan. Bagaimana caranya? Tapi ketika mata saya mulai tidak melihat dengan jelas seperti ini, saya lihat buram gitu. Tapi disitulah Tuhan mengangkat saya. Tuhan memberikan talenta lebih dan lebih lagi. Saya nggak tahu dari mana caranya. Tuhan
pimpin saya untuk menyanyi, memuji sambil main gitar. Pertama ada teman ini yang main piano, ajarin saya main gitar, ajarin saya, Ci, kunci ini di sini, kunci ini di sini. Saya pelajarin. Mulai dari lagu sekolah minggu, saya mulai beranikan diri untuk melayani di komsel, walaupun dengan kunci yang terbatas. Tapi di situ ternyata Tuhan tambahkan setiap hari, walaupun tanpa melihat. Kalau ibu-ibu bisa melihat slide yang lagu-lagu yang ada di sini bisa baca, saya tidak bisa melihat. Tapi Tuhan tambahin. Tuhan kasih daya ingat yang begitu cepat. Saya bisa menghafal begitu banyak lagu. Amazing, ajaib. Di situ saya katakan, pantas Tuhan tangkap saya. Kalau seandainya Tuhan tidak tangkap saya masih di luar, belum diselamatkan. Saya akan hidup dalam orang yang paling sengsara di dunia, orang yang dalam keterpurukan dengan sakit penyakit yang begitu banyak, tentu dengan banyak penyesalan. Tetapi ketika saya diselamatkan Tuhan, firman Tuhan menghidupi saya setiap hari, saya merasa orang yang paling beruntung. Saya merasa orang yang paling dikasihi Tuhan. Saya merasa Tuhan begitu berharga. Nah, Engkau adalah begitu berharga di hadapanku. Kenapa dia sampai turun mengorbankan anaknya yang tunggal? Karena Engkau berharga di mataku. Jadi sekarang saya bersuka cita, walaupun disembuhkan atau tidak disembuhkan, saya bersuka cita. Karena Tuhan angkat saya setiap hari. Saya mempunyai anak-anak yang melayani Tuhan begitu hebat. Anak-anak yang mengasihi Tuhan, penghiburan buat saya. Jadi kalau ibu-ibu yang cantik di sini ada di dalam masalah, ingat, ketakutan, percayalah, kita akan tahu Tuhan ketika kita merasa takut. Kita tahu Tuhanlah ketenangan buat kita. Ketika kita merasa terbatas dengan sakit penyakit, dengan kungkungan masalah, kita mempunyai Tuhan yang tidak terbatas. Nah, sebagai penutup kesaksian saya akan mau bernyanyi buat Tuhan bahwa hanya Tuhan yang saya andalkan, hanya Tuhan yang bisa membuat mujizat hidup buat orang-orang yang mengasihi Tuhan. Puji Tuhan. Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukan.
Tuhan Yesus berkati semuanya.